Allah Ta'ala wa adama nafalana bi barakatihi wa bikum fid dharaini amin. In kana fi alamil malakut jawahir nuraniyatun syarifatun aliyatun yu'abbaru anha bil malaikah minha tafidul anwar ala arwahil basyariyah. Kemarin kita kurang lebih sampai situ ya paragrafnya ya. Jadi jikalau di alam malakut terdapat jawahir nuraniyah syarifah aliyah, maka diistilahkan dengan istilah malaikat ya. Minha diantaranya ada yang ya, tafidul anwar, yang melimpahi cahaya atas ruh manusia. Wali ajliha, oleh karena itulah dinamakan dia arbab. Ya, arbab itu maknanya rob, jamak dari rob. Ya, rob itu maknanya pengatur. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin yang mengatur alam semesta. Ya, Rabbul bait yang mengatur rumah. Ya. Nanti boleh nih yang pakai ini Bluetooth ya, ibat ya. Boleh nggak wajib. Kalau ada boleh cari. Mana siapa yang saran ya? Riki ya kemarin ya. Ya, jadi Rob. Mana Rob? Rob itu bisa bermakna malik, yang memiliki. Ya, bisa juga bermakna ya al-mutawalli, yang mengurus. Bisa juga bermakna ya Rob maknanya mudabbir, yang ngatur ya. Jadi Rob ya itu juga bisa bermakna sahib, yang senantiasa menemani. Itu maknanya Rob ya. Jamaknya Rob adalah arbabun ya. Jamaknya Rob arbab. Jangan kita bilang Rob itu Tuhan ya. Rob itu Tuhan. Berarti kalau saya jamakkan apa? Tuhan. Berarti Tuhan banyak gak? Salah, ini keliru ya. Makanya jangan samakan Rob dengan ilah. Kalau ilah, apa ilah? Nah, ilah bedanya dengan Rob. Kalau ilah itu sesembahan. Atau bahasa kitanya yang disembah. Itu namanya apa? Ilah. Tapi kalau Rob itu maknanya apa? Malik, pemilik. Ya, jadi kalau saya bilang Rabbul Bait berarti apa maknanya? Pemilik rumah. Rabbul Bait berarti apa? Pengurus rumah. Atau Rabbul Bait maknanya pengatur rumah. Ya. Jadi beda antara Rabb dengan apa? Ilah. Tuh ya. Maka dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Apa lagi? Malikin nas. Ini nggak panjang ya. Kadang saya dengar orang baca Malikin Nas. Ini ijma, semua ulama qurra menyatakan Malik dalam surat An-Nas pendek. Ya, nggak ada Malikin Nas. Nggak ada khilaf kayak di dalam surat Fatihah. Yang ketiga ilahin. Nah, kalau seandainya makna Rob sama dengan ilah, ini kata ulama tafsir, tidak mungkin Allah menyebutkan dua-duanya. Ya. Maka Rob di sini berbeda maknanya dengan ilah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Apa bedanya? Ya, apa bedanya? Rob ya bin nas. Rob itu tadi apa? Pengatur. Ya. Atau apa tadi? Pemilik. Tidak semua pemilik itu raja. Ya. Tidak semua pemilik itu raja. Tapi kalau raja udah pasti pemilik, udah pasti pengatur. Ya. Walaupun Rabb itu maknanya malik, mutawalli, mudabbir, tapi tidak semua yang memiliki, tidak semua yang ngurus, tidak semua yang ngatur, tidak semua yang punya itu memiliki makom sebagai raja. Tapi kalau raja udah pasti punya, udah pasti ngurus, udah pasti ngatur, udah pasti ya sahib. Ya. Nah maka diletakkan malik nomor 2. Ya, karena Malik lebih tinggi dari apa? Rob. Kalau dibaca Maliki turun. Ya,
Yang harusnya sudah raja jadi apa? Pemilik. Ya ini sama maknanya Rob dengan Malik. Makanya ulama Qurra mengatakan tidak ada bacaan Maliki. Malikin nas nggak ada. Kenapa? Karena sudah cakep maknanya raja udah ngepas. Dari Rob naik kepada Malik. Bisa dipahami? Ya. Nah, tapi tidak semua raja disembah. Hanya siapa yang disembah? Nah, Malikal Mulki. Tuh. Ya. Ya. Jadi yang paling tinggi dari semua nama apa? Ilah. Ya, itu stepnya. Ya. Bi Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Tuh, ya. Jadi kita berlindung kepada siapa? Kepada yang ngatur manusia, yang merajai manusia, dan yang disembah manusia. Itulah bedanya Rabb dengan ilah. Nah. Baik. Nah, itulah dikatakan arbab ya. Jadi arbab itu bukan apa tuh? Tuhan. Karena ada teori gini. La ilaha illallah. Ini orang liberal ya. La ilaha illallah. Apa dikatakan orang liberal nih? Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Bedanya apa? Bedanya T tuh. Dikata apa? Tuhan kecil, ame Tuhan besar. Kalau Tuhan Allah T-nya gede. Ya, ini sih adab aja ya kita kalau nulis Tuhan, nulis Allah, jangan pakai huruf kecil begini gitu. Ya. Tapi pakainya apa? Huruf kapi, gitu. Adab ya, adab. Nah jadi, tapi jangan ada tuh istilah Tuhan kecil, ame Tuhan besar. Ya. Kan kemarin saya bilang ya, Tuhan kalian itu di mana? Di telapak di bawah kaki saya gitu, bahasanya gitu. Nah, tapi ya orang bisa saja menjadikan duit sebagai Tuhan, menjadikan pohon sebagai Tuhan mereka, menjadikan nasib sebagai, tapi mereka bukan Tuhan. La ilaha. Ya, mereka bukan Tuhan. Yang Tuhan cuma siapa? Allah. Ya, ini ada salah satu pandangan dari orang liberal ya. Makanya hati-hati belajar ya. Gitu. Di YouTube nih banyak orang-orang alim, orang-orang pintar, hati-hati ya. Apakah dia pemahamannya kesusupan enggak? Ya, atau kesisipan enggak tuh? Apa yang benar tuh bahasanya? Kesusupan, kalau dalam bahasa Arabnya namanya dakhil ya. Dakhil. Apa sih dakhil? Dakhil itu kita bisa katakan ya, sesuatu yang bukan bagiannya masuk gitu. Harusnya enggak masuk. Namanya dakhil. Bahasa kampusnya infiltrasi. Wallahu a'lam. Baik. Wa yakunullahu subhanahu wa ta'ala rabbal arbab lidalik. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menjadi rabbal arbab. Ya. Pengatur dari segala yang mengatur. Jadi yang ngatur alam semesta ini siapa? Malaikat. Ya. Yang ngatur malaikat, yang ngatur hujan siapa? Manusia. Itu luar biasa. Kita request gitu. Kalau bisa hujan sonoan. Ya, yang ngatur malaikat. Allah suruh malaikat, ada yang ngatur rezeki, ada yang ngatur hujan, ada yang ngasih ilham, ya, ada yang bawa rahmat, macam-macam, ada yang nyabut nyawa. Ya, pimpinannya malaikat-malaikat itu ada Mikail, ada siapa lagi tuh? Israel. Itu pimpinannya itu. Mereka juga punya apa? Punya kabak ya. Kabak kacap sih. Ada bagian-bagian itu. Sektor ini gitu ya, tuh pencabut nyawa sektor Empang 3 misalnya tuh. Umar ada baik kayaknya sono itu. Pelan-pelan nyabutnya itu ya. Masya Allah. Orang-orang soleh semua soalnya. Amin. Tuh. Ya. Wa yakunu laha maratibu fi nuraniyatiha mutafawitatun. Dan jadilah pada yang mereka itu semua memiliki tingkatan dalam cahayanya yang berbeda-beda. Tuh ya. Jadi masing-masing cahayanya beda-beda. Di alam malakut sendiri ya. Di alam malakut sendiri. Tuh. Ya, jadi ada yang terang. Ya. Wali-wali kutub tuh cahayanya luar biasa itu.
Ya. Jadi roh-roh manusia ya itu mereka itu berada di mana tadi? Di alam apa? Alam malakut ya. Dan roh-roh manusia itu bertingkat-tingkat cahayanya. Tuh ya. Ada yang seperti matahari, ada yang seperti bulan, ada yang seperti bintang. Nah, itu yang sudah kita bahas kemarin. Nah, kita lanjutkan lagi. Wasaliku lit-tariqi awalan yantahi ila ma darajatuhu darajatul kawakib. Fayattadihu lahu isyraqu nurihi wa yankashifu lahu annal alamal asfala bi asrih tahta sultanih wa tahta isyraqi nurih wa yattadihu lahu min jamalihi wa uluwi darajatihi ma yunadi fayaqulu hadha rabbi. Dan seorang salik, seorang penempuh jalan menuju Allah. Littorik pada jalan ini. Awalan pada awal mulanya, yantahi ia akan berhenti atau sampai ila ma darajatuhu kepada sesuatu tingkatan yang mana tingkatan itu seperti tingkatan bintang. Ya. Jadi seorang salik nih kita nanti amin ya. Kalau kita menempuh jalan tasawuf atau jalan thariqah nanti akan sampai kepada tingkatan nur yang cahayanya kayak bintang. Enggak menyinari, enggak. Tapi ada sinarnya gitu. Fayattadihu lahu isyraqu nurih maka jelaslah baginya ada pancaran cahayanya. Ya, wayan kasyifulahu dan disingkapkan bagi orang yang sudah sampai kepada derajat atau tingkatan itu annal alamal asfal bi asrihi tahta sultanih bahwasanya alam yang lebih rendah alam asfal ya alam sufli yang kemarin itu bi asrihi secara keseluruhannya tahta sultanih itu di bawah kekuasaannya tuh ya. Jadi orang yang sudah masuk ke alam sana itu udah bisa ngatur tuh. Ya makanya jangan heran para aulia kalau mohon kalau doa itu kabul itu secara nggak langsung ngatur. Ya. Gitu. Wa tahta isyraqi nurih dan di bawah sinaran cahayanya. Ya. Wa yattadihu lahu min jamalihi wa uluwi darajatihi dan nampak jelas bagi dirinya dari keindahannya wa uluwi darajatihi dan keindahan derajatnya mayunadi apa yang dia serukan fayaqulu hadza rabbi dia mengatakan ini adalah Tuhanku ini adalah yang mengaturku ya jadi ketika seseorang sampai dalam tingkat kerohanian ini dia akan mengatakan wah ini nih Tuhan nih kalau bahasa kata udah nyampe nih dah gitu orang udah bisa ngatur ya. Ya orang yang sudah mencapai dalam batas kerohanian tertentu ya udah merasa nyaman, udah merasa mendapatkan manfaat biasanya berhenti. Hadza rabbi. Ya. Summa idza tadha lahu ma fawqahu kemudian apabila ditampakkan lagi baginya apa yang di atasnya mimma rutbatuhu rutbatul qamar yang mana tingkatan cahayanya itu seperti tingkatan bulan lebih besar lagi dari bintang ro'a ufulal awal dia akan melihat yang pertama itu tenggelam fi maghribil huwi di tempat ya kerendahan artinya apa yang tadi semula bilang ini Tuhan nih Masya Allah dah pokoknya ini kalau bahasa katanya wah ini nih karomah ini dia nih yang kita cari ternyata ketika nampak bulan yang pertama dianggap apa kecil rendah ya. Kenapa? Bil idhofa ila ma fawqahu jikalau disandarkan dibandingkan dengan apa? Yang di atas. Faqala la uhibbul afilin. Aku enggak cinta, aku enggak suka sama yang terbenam gitu ya. Jelas. Jadi begitu. Ya, perjalanan kita ini. Ya, kalau kata siapa tuh saya pernah dengar ya. Jangan pernah kalau nyari perempuan tuh nyari yang paling cakep. Kenapa? Enggak ada habisnya. Ketemu perempuan cakep ya ini dia nih calon istri aneh udah seminggu mau nikah lagi nggak jadi batal akhirnya Dani aja nih mau seminggu mau nikah ada lagi yang lebih cakep nggak ada habisnya gitu ya tuh.
Dan ketika kita menemukan yang lebih cakep, otomatis yang di bawahnya kita remehkan gitu ya. Tuh. Makanya sebenarnya gampang ente mau move on daripada orang-orang yang terlanjur ente jatuh hati sama dia. Ya, terlanjur, saya katakan terlanjur berarti ya namanya kesalahan lah ya. Gitu. Nah, caranya gimana? Cari yang lebih tinggi sinarnya. Ya. Ada orang, wah cakep nih kata kita gitu. Kalau kita cinta mati dah sama dia, kalau pas putus diputusin silet-silet jari gitu. Bakar foto, Masya Allah, bakar dupa, bakar kemenyan. Itu. Dia bikin status dia tiap hari, dasar berat. Itu begitu karena belum lihat ada rembulan yang lebih indah tuh. Ya jalan tuh jalan, fasiru fil art ya tuh. Keliling dah tuh Kalibata City, tuh, Kalibata Mall. Kalau yang murahan playover kayak ada yang aneh perempuan yang berserakan tuh. Tuh. Ya. Karena belum lihat yang lebih indah aja. Makanya saya yang nggak percaya kita ada orang susah move on. Nggak percaya saya. Dia belum ketemu yang lebih baik. Emang sewah apa sih perempuan yang ente idam-idamkan? Jasa lah. Gimana Rislan sehat? Ya. Kita kalau pakai peci abu ya, nggak pakai peci buaya. Iya salah. Kayaknya Ujang nih kalau bisa pakai kumis ya. Karena fix lele bukan buaya. Iya salah. Iya kalau pakai kumis kayak Andi gitu. Ini lele dia, lele. Tuh ya. Tahu kan lele? Yang makannya itu tuh. Kirain setia Ustaz, enggak, pecel lele banyak. Ya. Jadi kalau ente mau move on gitu caranya, ya. Cari cahaya yang lebih besar. Udah selesai gitu. Ya. Ini hadza mujarrab, ini sudah teruji. Ya, jadi kalau galau-galau masalah cewek ya lo mainnya masih di pulau doang. Main dong jaeng situ. Banyak tuh ya. Gadis-gadis, Masya Allah. Kembang apa? Kembang pasir. Kembang pasir. Ente bilang tuh. Kembang kota, kembang kota. Kalau kembang desa kan ini. Kenapa sih bukan kembang kota aja ya? Kenapa kembang desa ya? Karena adem-adem kali kalau di desa ya. Gitu ya. Jadi jangan cerita dah gitu. Saat saya kepikiran mulu susah ngapal karena dia. Ya elah. Ya. Sambal cakwe. Lemas aja kayak cakwe nyender di kaca gitu. Ya Allah. Jangan ya. Tuh, itu tipsnya begitu tuh ya. Jadi jangan galau gara-gara perempuan gitu ya. Tuh. Emang secakap apa sih yang ente idam-idamkan? Tuh, ya. Tuh. Kalau mau emang cari perempuan yang nggak macem-macem, yang kalem, ya, yang cakep putih, itu boneka Ramayana tuh putih. Udah kalem, diam, putih, nggak macem-macem kak, nggak minta macem-macem, boro-boro minta skincare kak teman. Ya. Wa kadzalika yataraqqa hatta yantahi ila ma mithaluhu syamas. Nah, begitu juga terus naik sampai ia berhenti kepada sesuatu yang perumpamaannya kayak matahari. Masya Allah. Ya. Terang luar biasa. Pesilu. Fayarahu akbar wa'ala. Maka dipandang ini adalah yang paling besar dan yang paling tinggi. Tuh. Ya. Jadi perumpamaan antum nih dalam suluk antum. Nanti antum ketemu tuh. Macam-macam karomat. Macam-macam pengalaman spiritual, rohani dan sebagainya. Antum rasa nih aneh pertama. Wah ngimpi ketemu wali-wali. Wah girang, mimpi ketemu Habib Umar, ada orang cerita gitu. Aneh, guru nangis-nangis dia. Aneh, ngimpi Habib Umar, bisa aneh ngimpi Syekh Fulan, aneh mimpi Habib Fulan. Yang kalau yang sering ngimpi, ya mau gue tiap hari yang gitu. Ya, ngimpi ketemu ulama. Buat orang yang sudah sering ketemu ulama, ngimpi ketemu ulama biasa apa gimana luar biasa? Biasa tiap hari. Dia harus bermimpi yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Ngimpi wali kutub misalnya. Ngimpi Syekh Abdul Qadir Jilani. Baru wah tuh buat dia. Buat yang yang belum pernah ya luar biasa wah. Tapi kalau yang udah pernah lama-lama biasa. Sampailah ngimpi ketemu siapa ya? Baginda Rasulullah gitu. Jadi tiap-tiap orang tuh ada tingkatannya ya gitu.
Buat orang yang sudah sampai di atas ngeliat yang di bawah mah biasa-biasa aja gitu ya. Bukan hal yang takjub, bukan hal yang aneh gitu. Nah, sama nih orang yang sudah sampai kepada berjumpa dengan sesuatu yang permisalannya seperti matahari, itu sudah dianggap luar biasa. Tapi fayarahu qabilan lil mithal binau'i munasabatin lahu ma'ahu. Ya. Maka dia melihat sesuatu itu yang mana qabilan lil misal, yang bisa menerima akan misal, permisalan. Linau imunasabatin, karena ada semacam hubungan antara dia dengannya. Artinya gini, kalau kita katakan kita berjumpa sesuatu yang seperti matahari, ya, maka sesuatu yang seperti matahari itu memiliki permisalan. Wal munasabah ma'adin naksun, dan kesamaan atau adanya hubungan ma'adin naqs kepada yang memiliki kekurangan, itu adalah kekurangan, ya. Jadi kata Imam Ghazali gini, kalau sesuatu yang besar, ya, yang kita temukan dalam alam malakut itu kayak matahari. Matahari punya kekurangan gak sih? Punya. Ya. Dia kalau udah maghrib tenggelam, masih ya aneh. Cukupkan sampai situ aja sih. Kan pertama ngeliat bintang, wah masya Allah bintang ini Tuhan saya, kata Nabi Ibrahim kan gitu. Ya ternyata bintang hilang pas siang. Besoknya lagi nongol apa tuh? Bulan. Oh ini bulan lebih besar ini. Ya. Ternyata bulan hilang. Adanya matahari. Nah ketika lihat matahari pun tenggelam, nah maka menyamakan sesuatu yang, ya, sesuatu yang memiliki kekurangan, ya, dengan sesuatu, maka menyebabkan sesuatu itu kurang, kayak gitu. Jadi kalau antum samain aneh sama matahari, masih ada mungkin ya, masih ada nyambungnya. Kenapa? Matahari terbenam, aneh juga punya umur, akan meninggal. Kalau bahasa kata orang tua tuh udah generasi wal asri udah. Kenapa wal asri? Karena dekat dari kalau maghrib berarti apa tuh? Tapi kalau antum menyamakan Allah dengan matahari nggak cocok. Walaupun Allah sumber segala cahaya, tapi matahari kan ada kurangnya. Masa ente nyamain Allah dengan matahari yang maghrib hilang? Paham nggak? Maka tamsil, mencari perumpamaan tentang sesuatu cahaya yang paling tinggi itu nggak ada. Kita nggak bisa samakan dengan matahari, gitu kata Imam Ghazali maksudnya. Ya. Jadi antum menyamakan sesuatu dengan yang punya kekurangan, maka seolah antum memberi kekurangan pada sesuatu yang antum tamsilkan tadi. Gitu. Saya kayak gitu dah bilang begini sama perempuan misalnya, wajahmu indah bagai rembulan. Perempuannya tersipu malu. Padahal bulan kan apa tuh? Bolong-bolong gitu, maksudnya bukannya bopeng gitu. Ya kan? Bisa jadi artinya apa? Kita mentamsilkan perempuan dengan rembulan ada kurangnya nggak? Ada kurangnya. Itu juga bertanda bisa jadi nih perempuan kayak bulan. Kalau matahari muncul hilang. Berarti bini pertama, ini bini kedua tuh. Kesono-sono ntar tuh. Ya, makanya ketika kita mensifatkan Allah itu nggak bisa dengan matahari. Gitu. Ya, jelas ya. Walaupun kemarin kita tamsilkan tuh, ya. Cahayanya Allah itu ibarat apa tuh? Matahari yang merupakan sumber. Tapi kalau kita pengen tamsilkan sebagai perjalanan rohani, nggak bisa. Gitu. Maka dikatakan wa faminhu yaqulu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifah. Nah, ini dia nih. Maka dikatakan wajjahtu wajhiya, aku arahkan wajahku, ya. Lilladzi. Nah, ini dia nih. Kepada yang, nah, ya, kepada yang menciptakan langit dan bumi. Kata Imam Ghazali, adapun makna alladzi merupakan isyaratun mubhamatun, isyarat yang samar. La munasabatalah, yang tidak ada kesamaannya, munasabah, nggak ada hubungannya. Idlau qala qailun ma mithalu mafhumil alladzi lam yutasawwar an yujaba anhu fal munazzah an kulli munasabatin huwal awwal al haq. Ya. Jadi kata tadi, kalau kita pengen mentamsil Allah dengan matahari, ya, matahari ada apa tuh? Ada kurangnya. Maka Allah menyebutkan wajjahtu wajhiya lilladzi. Nah, kalau kata alladzi ini mubham. Ente enggak kebayangkan alladzi kayak apa bentuknya? Ya. Allazi itu adalah isim mubham, dalam ilmu nahwu namanya isim. Artinya Allah tidak menyerupakan dirinya dengan apapun. Ya. Tidak dengan matahari, tidak dengan bulan tuh.
Ya, Allah kasih allazi. Tuh ya. Maka lam yutasawwar, tidaklah tergambar an yujaba anhu untuk dijawab. Artinya nggak bisa dijawab tuh. Ya. Maka fal munazzah an kulli munasabatin huwal awal al haq. Maka yang terbebas daripada setiap munasabah dia adalah yang pertama yang hak. Artinya tadi itu ya. Kalau kita pengen carikan misal yang paling tepat untuk Allah tidak ada. Ya. Wa kadzala maqala ba'dul Arab lil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma nisbatul ilah. Sebagaimana ketika berkata sebagian orang Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nisbatul ilah. Ya. Kira-kira Allah tuh kayak apa gitu. Ya. Kan orang Arab kan orang Badui kan gak ngerti. Dia pengen cari perumpamaan Allah tuh kayak apa sih gitu. Apa kayak matahari atau kayak apa? Apa kata Allah? Nazala fi jawabihi qul huwallah Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu, apa kalimatnya, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah yang sebanding. Enggak ada, ente mau bandingin Allah sama siapa? Enggak ada. Ya. Jelas ya. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Oke, jadi kalau kita tamsilkan Allah enggak bisa. Allah tamsilin namanya apa? Maknahu anna taqdisa wa tanziha anin nisbati nisbatuhu. Tuh ya. Bahwasanya at-taqdis ya, pensucian, wa tanzih, pembersihan, anin nisbah ya, dari nisbahnya Allah kepada makhluk adalah nisbahnya Allah itu sendiri. Tuh. Wa kadzalika lamma qala Fir'aun li Musa, begitu juga ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, wa ma rabbul alamin. Ya. Ditanya sama Fir'aun ya, emang Tuhan pencipta semesta alam apa sih? Wa ma rabbul alamin. Emang Allah apa sih, bahasa gitu. Fir'aun nanya nih kepada Nabi Musa. Katalib limahiyatihi, seperti orang sedang mencari atau bertanya tentang esensi atau zatnya Allah. Maka lam yujibhu, Nabi Musa tidak menjawab ya, illa bi ta'rifihi bi af'ali, kecuali Nabi Musa memperkenalkan Allah lewat perbuatannya tuh. Jadi kalau ditanya Allah ya, Allah kayak apa sih? Jawablah lewat apa? Perbuatannya Allah. Ya. Idz kanatil af'alu adhar inda sail, karena perbuatan itulah yang paling jelas bagi si penanya. Tuh ya, sama kayak orang nanya, ini jembatan yang bangun siapa sih? Oh, ini Gubernur Ali Sadikin. Orangnya yang mana sih? Itu orangnya tinggi, kurus, mukanya kayak Arab, hidungnya mancung. Kayak ini enggak mancungnya? Ribet dah pokoknya. Ya. Jadi kalau kita sifatkan sesuatu orang aja ribet. Ya. Siapa sih Gubernur Ali Sadikin? Yang bangun ini. Oh, yang bangun ini gitu. Lebih gampang ketimbang kita nyebutin ciri fisik orang ya. Gitu. Ya. Nah, sama ketika kita pengen memperkenalkan Allah ya. Nah, ini contoh nih ya, kenalkanlah lewat af'alnya. Tuh. Faqala rabbus samawati wal ard. Siapa Allah? Allah lah pemilik langit dan bumi. Artinya yang menciptakan langit dan bumi itu ya. Enggak dijelasin Allah tuh kayak gimana? Enggak dijelasin. Faqala Fir'aunu liman haulahu ala tastami'un. Maka berkata Fir'aun kepada orang yang di sekitarnya, ente pada dengar gak tuh? Kata Musa tuh. Ya, kal munkir alaih, seperti orang yang mengingkari Nabi Musa. Artinya enggak percaya. Ya, fi udulihi fi jawab, ketika beliau memalingkan ya, dalam jawabannya antolabil mahiyah tuh, daripada mencari ya inti. Jadi ketika Fir'aun bertanya tentang inti atau bertanya tentang hakikat Allah, Nabi Musa menjawab perjawabannya dengan perbuatan Allah ya. Kemudian Fir'aun merasa bukan itu yang aneh tanyain inti hakikat Allah apa ya gitu. Nabi Musa nggak jawab. Ya. Faqala Musa, yang kedua dijawab lagi, Allah itu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuh ya. Ya. Dijawab lagi, Tuhan kalian dan Tuhan orang-orang tua kalian yang dahulu. Fanasabahu Fir'aun ilal junun. Kemudian apa? Ya. Fir'aun mensifatkan Nabi Musa dengan apa? Gila, ini orang gila tuh. Ya. Kenapa dikatakan gila? Idkana matlabuhul mithal wal mahya.
Karena Fir'aun nanya tentang ya tamsil atau hakikat, Nabi Musa jawabnya tentang perbuatan tuh ya. Faqala inna rasulakum alladzi ursila ilaikum la majnun. Nih, utusan ente yang ente diutus nih, ini orang gila. Gitu. Artinya apa sih? Nabi Musa ditanya tentang hakikat Allah, Nabi Musa nggak jawab. Karena nggak ada yang bisa menjadikan tamsil buat siapa? Buat Allah, nggak bisa. Walam yakun lahu kufuwan ahad, nggak bisa digambarkan. Jangankan Allahnya, sorganya aja mala ainun ro'at wala udunun samiat wala khotoro ala galbi basyar. Tuh. Jadi dalam perjalanan spiritual seseorang itu nanti akan ketemu sesuatu yang disebut dengan cahaya ya. Itu ada yang lebih besar tuh ya. Sampailah berjumpa dengan Allah, di situ tidak ada tamsilnya gitu. Fahim Tom? Wal narji ilal unmuzaji. Nah, kita kembali lagi ke contoh. Fa'akulu, maka aku katakan, ilmu ta'bir yu'arrifuka min haja darbil amsal. Ilmu tentang ta'bir ya, ilmu mimpi ya, ilmu ta'bir. Ya, ta'bir itu mengungkapkan makna mimpi. Yu'arrifuka akan mengenalkanmu tentang metode cara untuk membuat tamsil. Li'anna ru'ya juz'un minan nubuwah, karena mimpi itu merupakan bagian dari kenabian. Ama tara anna syamsa fi ru'ya ta'biruha sultan. Tidakkah kau lihat bahwasanya matahari dalam mimpimu itu adalah maknanya kesultanan, kekuasaan. Jadi kalau ada orang mimpi dia melihat matahari ya, atau matahari di genggamannya, itu bertanda bahwasanya dia akan mendapatkan apa? Ya, kekuasaan. Padahal yang dilihat apa? Matahari, tapi maknanya kekuasaan. Itu namanya simbol. Ya, nah ini pentingnya memahami simbol. Maka banyak ya dalam apa namanya? Al-Qur'an tuh simbol-simbol. Ya. Anda pernah baca tuh satu ayat ya tentang masalah awan hitam, ya, awan hitam. Awan hitam maknanya apa ya gitu? Itu kalau kita Allah bukain kita punya basirah, itu maknanya jelas itu. Ya. Apa kalau dalam Quran tuh tentang batu? Ya, au asyaddu qaswah, gimana depannya? Andi gimana di? Au asyaddu qaswah fa inna minal hijarati lama yatafajjaru min ulan wa anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Itu ya. Itu ngomongin batu. Sebenarnya nggak Allah yang ngomongin batu, nggak ya. Allah tidak sedang berbicara batu, tapi buat orang yang terhijab dia akan mengatakan Allah lagi ngomongin batu. Enggak, Allah nggak ngomongin batu. Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alamin. Ya, secara zahir maknanya lagi berbicara kepada bani Israil. Tapi kalau orang-orang yang memiliki ya basirah, dia nggak akan sampai di situ saja. Apa maknanya? Ya wahai umat ya, umat Rasulullah, umat Muhammad SAW yang sifatnya kayak orang Yahudi, kayak orang Bani Israel. Ya, tuh. Jelas ya. Jadi tersingkap nanti tuh makna ini itu ya, makna apa? Lebah, apel lebah, apa makna lebah, apa makna apa? Susu. Banyak dalam Quran teh. Ya. Nah, kemarin di Pak nanya tuh ya tentang apa tuh? Tentang bait Alfiyah tuh ya. Tuh. Itu semua ternyata itu simbol semua. Ya. Maknanya berenang ke laut apa? Ya. Maknanya keluar dari laut apa? Itu semua simbol. Ya. Nah, kita perlu sedikit lah belajar gitu tentang masalah simbol-simbol itu ya agar kita paham. Ya. Nah, di sini katakan Imam Ghazali di antara salah satu simbol ya kekuasaan adalah dengan matahari itu ya. Kenapa matahari ada identik dengan kekuasaan? Kenapa matahari? Apa sih hubungannya? Ya. Wazalika lima bainahuma minal musyarakah wal mumatsalah fi ma'nan ruhani. Karena antara keduanya itu ada musyarakah. Ya, dan mumatsalah, ada kemiripan, kesamaan dalam makna ruhnya, dalam makna ruhaninya. Apa itu sama kesamaannya? Wal isti'ala alal kafah ma'a faidanil athar alal jami'. Ya, matahari itu pasti di atas. Ya, orang berkuasa di mana?
di atas. Matahari itu ya mengatasi seluruh makhluk dalam posisi. Begitupun penguasa. Yang ketiga, matahari itu menyinari, memberikan dampak sinar kepada seluruhnya. Begitupun penguasa. Penguasa rusak, dampaknya matahari tenggelam, dampaknya ke seluruhnya gitu. Jadi siapa yang bermimpi matahari maka ia akan mendapatkan kekuasaan. Banyak nanti ya mimpi air tuh ya. Apa maknanya air? Ustadz saya mimpi rumah saya banjir. Oh bukan banjir itu, berkah itu. Ya, saya mimpi dulu sebelum markas begini 2020 pas tahun baru tuh yang banjir gede. Itu markas sampai lantai 2 nih banjir. Mananya apa? Majelis rame. Padahal dulu yang ngaji 15 orang, 10 orang. Kenapa? Itu jangan dilihat ya maknanya banjir itu wow, markas banjiran nih besok semua kasur naik-naikin, kitab naik-naikin. Bukan. Kenapa? Air itu maknanya hidup. Ya, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan segala sesuatu dari air itu hidup. Maka apapun barang, apapun tempat yang terpenuhi air, maka tempat itu akan hidup. Gitu. Jadi jangan artikan air apa? Banjir. Ya. Bang Romi itu, Bang Romli ya. Barang-barang naikin. Oh, ya. Mimpi masjid banjir nih, bukan. Ya. Jadi kita sering ketipu dengan simbol yang Allah kasih dalam mimpi itu. Ya. Ada ngimpi ikan. Oh, ikan malam. Oh, guru aneh ngimpi ikan. Kenapa ikan gurame? Oh, aneh mancing guru ya. Mancing deh. Emang doyan mancing tuh ya. Orang kaya mancing, orang miskin mancing. Ada lagunya tuh ya. Raja-raja mancing, rakyat biasa mancing. Ya, jadi kalau ngimpi ikan bukannya mancing, mananya bukan ya. Kayak ngimpi madu. Wah, kawin lagi nih. Bukan. Ya, ada bukunya. Baca aja di atas ada bukunya di kitabnya Tafsirul Ahlam tuh ya. Cuman jangan sembarangan tuh ya. Nggak semua orang dikasih sama Allah ya bisa menafsirkan mimpi itu ya. Jelas ya. Wal qamar ta'biruhul wazir. Nah, adapun ngelihat bulan dalam mimpi maka maknanya adalah wazir. Ya, dia menjadi seorang menteri. Ya. Kenapa tuh? Li ifadati syams nuroha, karena yang namanya qamar itu terlimpahi cahaya matahari. Biwasitatil qamari alal alami inda ghaibatiha, dengan perantara ya al-qamar atas alam ketika tidak ada matahari. Artinya nanti orang yang ngimpi bulan ya dia akan mendapatkan ya bagian daripada cahaya mata itu. Paling banter jadi asisten dah ya, kepala cabang kacap gitu ya. Kalau nggak punya duit kicep gitu ya. Kama yufidu sultan atharohu, sebagaimana sultan itu melimpahi asarnya, pengaruhnya ya biwasitotil wazir, dengan perantara wazirnya, ala man yaghib an hadratil sultan, buat orang yang tidak bisa hadir di hadapan raja. Ya cukup tuh qamar. Wa anna man yara anna fi yadihi khataman yakhtimu bihi afwahar rijal wa furujan nisa. Adapun orang yang melihat bahwa di tangannya ada cincin, yang cincin itu bisa numpel mulutnya orang dan bisa numpel kemaluan perempuan, maka maknanya annahu muazin, dia akan jadi orang yang azan. Tapi yuazin qabla subuh, yang mana azannya itu sebelum subuh di bulan Ramadan atau azan imsak. Ya, jadi maknanya macam-macam tuh, kadang nggak sesuai kan gitu. Ya. Wa anna man yara annahu yasubbu zaita fi zaitun fata'biruhu anna tahtahu jariyah ya ummuhu wa huwa la ya'rif. Siapa orang yang mimpi bahwasanya dia menuangkan minyak zaitun di tempat zaitun, minyak zaitun di tempat zaitun gitu. Apa sih maknanya? Bahwa dia punya budak yang mana itu budak sebenarnya ibunya dan dia nggak tahu tuh. Ya. Nauzubillah min. Kalau sekarang nggak mungkin dah ya, semua orang tahu. Wastiqsa'u abwabit ta'bir, dan meneliti tentang bab-bab masalah takbir mimpi itu yaziduka unsan, menambahkan engkau akan ketenangan ya bihazal jenis. Ya.
Fala yumkinuni istighol ba'da hadza. Maka tidak mungkin bagiku untuk menyibukkan diri setelah ini dengan pembahasan masalah ngimpi. Ntar kapan-kapan kita habis ngaji nanti kita ngobrol masalah ngimpi itu ya. Cuman kalau ngimpi basah itu jangan cari tafsirnya. Basah nih, tafsirnya apa Ustaz ya? Mandi. Ngimpi basah cari tafsirnya. Ya. Bal aqulu, bahkan aku katakan kama anna fil maujudatil aliyatir ruhaniyah ma mithaluhu syams wal qamar wal kawakib fakadzalika fiha ma lahu amsilatun ukhra. Bahkan aku katakan sebagaimana bahwasanya fil maujudat di alam semesta yang ada, yang aliyah, yang tinggi, yang ruhaniyah, yang bersifat ruhani, ma mithaluhu syams wal qamar wal kawakib, apa yang semisal matahari, bulan dan bintang, begitu juga di dalamnya malahu amsilatun ukhra, ada lagi permisalan yang lainnya selain permisalan itu. Jadi kalau kita cerita di alam malakut pakai permisalan ya, ada yang kayak matahari, ada yang kayak bulan, yang kayak bintang. Berarti itu doang tamsilnya? Enggak, ada lagi tamsil-tamsil yang lain gitu. Ya, makanya Allah menggambarkan surga pakai tamsil enggak? Apa tamsil surga? Sungai, buahan gitu. Gitu. Idza tubirat minhu awsafun ukhra siwan nuraniyah, apabila ditinjau darinya sifat-sifat yang lain selain sifat-sifat cahaya. Tuh ya. Apa itu? Fa in kana fitil kal maujudat ma huwa tsabitun la yataghayyar, apabila ada di alam kita nih sesuatu yang kokoh, yang sabit, yang enggak goyang-goyang. Berarti kokoh dia. Ya. Azim, besar. La yustasghar, enggak bisa ngecil. Ya, enggak bisa ngecil, karena dia yang bisa ngecil kan, kayak kerupuk ya, kita taruh air apa tuh ya, ciut tuh ya, kayak dedek kalau misalnya lagi dingin merengkut jadi kecil tuh. Dia gede, azim, la yustasghar, nggak bisa ngecil ya. Di alam kita nih ya, apa sih kira-kira sesuatu yang kokoh, gede, nggak bisa kecil apa? Apa katanya? Sutet, Masya Allah. Imam Ghazali belum ada sutet dulu. Jabat Imam Ghazali belum ada sutet. Ngasih contohnya itu. Gardu aja sekalian gardu. Di zaman Imam Ghazali belum ada sutet dulu ya. Di alam semesta nih, di alam ada nggak sesuatu yang besar, yang kokoh, yang nggak bisa kecil apa? Nah, itu. Wa minhu, yang darinya tanfajiru ila audiyatil qulubil basyariyah, ya. Yang darinya mengalir itu air ya ila audiyatil qulub, kepada lembah-lembah hati manusia, miyahul ma'arif, akan air-air pengetahuan, wa nafaisul mukasyafat, dan ya nafais, sesuatu yang berharga daripada ilmu yang mukasyafah, dari hasil mukasyafah. Maka famithaluhu at-tur, maka permisalannya itu adalah gunung Tur ya. Jelas ya tuh. Jadi kalau di kita ini, ya, tadi dikatakan apa tadi istilahnya? Ya. Sesuatu yang sabit, gunung kan? Gunung, sabit, la yataghayyar, azim. Nah, ini kan dari gunung ini nanti terpancar tuh. Terpancar yang namanya apa tuh? Air. Nah, ini air ini akan mengalir sampai kemana tadi tuh? Apa tadi namanya? Audiyatil qulub, lembah hati ya. Nah, lembah hati ini apa yang mengalir? Yang pertama ma'arif ya, pengetahuan. Yang kedua apa? Mukasyafah. Jadi ilmu ada dua ya. Kalau yang pertama ilmu tahu, yang kedua ilmu lihat. Ya. Orang tahu belum tentu, orang lihat udah pasti. Di sono tabrakan no. Kalau kita nih, oh gitu, tahu, ma'arif namanya. Ya, saya perlu ma'arif tuh. Ya. Ada lagi, apa lagi? Di sono tabrakan no. Dilihat tabrakan, dibuka sama Allah, namanya apa tuh? Mukasyafah. Ya, jadi bedanya itu, ilmu kita tuh ma'arif ya. Ilmu para aulia apa? Nah, tapi sama sumbernya itu. Dari sini juga ya. Jelas. Nah, itu perumpamaannya ya.
Jadi di alam kita ada sesuatu yang kokoh, ada sesuatu yang besar yang tidak bisa kecil. La yataghayyar gitu. Dari situlah mengalir tuh yang namanya apa tadi? Pengetahuan dan mukasyafah. Itu diumpamakannya dengan tur. Tuh, dengan tur. Ya. Jadi di alam sana juga ada gunung gitu. Cuman gunungnya nggak seperti kita. Kalau kita gunungnya ngeluarin apaan? Gunungnya ngeluarin apa? Air biasa ya gitu. Apalagi ya lava ya. Lava, dava, mifa, ya salam. Tuh. Wa in kana thamma mawjudatun tatalaqqa tilkan nafa'isa awalan summa ba'duhum ba'dal ba'di famithaluhul wadi. Nah, wa in kana thamma mawjudatun, jikalau di alam semesta ini ada ya sesuatu hal yang ada yang bisa tatalaqqa menerima tilkan nafa'is. Ya, zat-zat atau sesuatu yang berharga itu kemudian dibagi-bagi. Ya, dibagi-bagi. Maka namanya wadi. Nah, ini nih, yang ini namanya wadi. Yang namanya tadi tur. Ya. Jadi ketika ilmu turun dari Allah, ini dalam umpama aja ya. Ilmu turun dari Allah. Kemana turunnya ilmu? Syaratnya itu wadi lebih rendah daripada. Gimana kalau seandainya saya bikin turnya gini nih, wadinya gini, bisa gak deh? Nggak bisa. Makanya kudu tawadu tuh. Karena tidak mungkin yang namanya air mengalir ke tempat yang lebih tinggi. Maka semakin dia curam, semakin tawadu, semakin deras air yang turun. Ya. Nah, dari wadi kita gambarin lagi di sini. Ada wadi 1, ada wadi 2. Ini namanya curug ya. Iya enggak, bener enggak? Kan kalau yang namanya air terjun enggak langsung jurur gitu enggak. Dia pasti ada curug 1 gitu kan, curug 2, curug 3. Nah, inilah umpamanya turunnya ilmu, turunnya pengetahuan dari guru ke guru ke guru. Jelas ya. Sumbernya mana nih? Tur. Kenapa diistilahkan dengan tur? Kan saya bilang si simbol, ya. Entar yang ente lihat di sono, entar hakikatnya gitu. Ini cuma cerita simbol aja. Abis kalau digambar di sini kayak apa? Nggak ada. Itu kayak gunung udah gitu. Jelas ya. Nah jadi gitu. Jadi yang namanya wadi itu ya dia turun menurun gitu. Jadi mungkin di sini ada wadi, di sini ada lagi, ada wadi lagi. Pokoknya syaratnya wadi yang atas kudu lebih tinggi dari yang bawah. Artinya apa? Kalau kita berguru sama orang jangan pernah merasa saat wadi ini teruruk, misalnya nih wadi yang nomor 2 keuruk, dia tinggi ke atas begini, berhenti gak airnya? Berhenti, nggak nurun. Air artinya ilmu yang dari guru berhenti udah, stop, nggak nambah lagi. Ya, makanya di saat kita ngaji, kemudian nggak bertambah ilmu kita dari guru kita, berarti ada kesombongan di hati kita. Nauzubillah min dzalik. Ya, sebagaimana apa? Sebagaimana di kisah itu ada orang ahli ulama, seorang ahli nahu, ya lagi pengen nyebrang pulau pakai perahu kecil. Yang tukang perahunya ditanya, Bapak bisa baca Quran nggak? Oh, nggak bisa. Kalau ngirob bisa nggak ngirob? Nggak bisa. Kalau ini ilmu nahu bisa? Nggak bisa. Ilmu ini nggak bisa. Payah. Belajar Pak, jangan jadi orang awam terus. Gitu. Di tengah laut ternyata gombak badai. Wah Pak nih. Mohon maaf nih Pak nih, ini badai nih ngeri terbalik nih. Bisa berenang gak Pak? Enggak, payah. Bisa nahu tapi gak bisa berenang. Gimana ceritanya? Jangan remehkan orang. Likulli syai'in maziyah. Masing-masing orang punya kelebihan. Jadi kita masih bisa tawadu ame tukang risol. Kenapa? Jago bikin risol. Ilmu risolnya lebih tinggi dari kita. Jelas ya? Jadi umpamanya begitu di alam malakut ya. Pakai istilah apa tadi? Tur ya. Wa in kana nafais ba'da ittisaliha bil qulubil basyariyati tajri min qalbin ila qalbin fa hadhil qulub aidan audiyah. Jikalau nafais ilmu yang berharga itu ba'da ittisaliha setelah tersambungnya ia dengan hati manusia, dia akan tajri mengalir dari hati ke hati. Ya, ingat ya, dari hati. Kenapa sih bukan akal ke akal? Ilmu di mana tempatnya? Di akal. Orang mencerna ilmu di akal, tapi ilmu yang baru sampai akal akan mudah hilang. Ya.
Maka ilmu yang masuk ke dalam hati itulah yang kekal abadi. Ya, tuh. Makanya orang dikatakan alim bukan ilmunya di akal, ya, ilmunya di hati. Ya. Ini ilmu di akal itu belum tentu itu ilmu kita pakai loh. Contoh ya, caranya masuk Kristen bagaimana ya? Hah? Kalau kita kan ada syahadat ya. Misal kata, na'udzubillah min zalik. Ada orang masuk Kristen dengan syarat mengucapkan haleluya. Haleluya, muka lu kayak buaya. Ya salam. Misal kata dia bilang haleluya kayak kita kan asyhadu gitu kan. Ya. Orang yang mengatakan ini ya, tahu ini di otaknya. Ya. Apakah langsung masuk Kristen? Enggak. Ya kan dia tahu. Ya. Apa yang kita ketahui di otak kita itu nggak bakal dianggap sama Allah. Sebelum masuk kemana? Hati keyakinan. Ente bisa jadi di otak ente ada satu pemikiran bahwa bisa jadi Yesus Tuhan misalnya. Tapi itu pemahaman nggak ente masukin ke hati, nggak ente percayai, maka nggak masalah. Ya. Sama ilmu yang ente masih di otak aja nih, belum sampai ke hati, maka ilmu nggak dianggap itu. Kapan ilmu dianggap sebagai ilmu? Kalau sudah dihafal, kalau sudah diyakini, itu baru ilmu. Makanya kalau kita belajar ame guru yang kita yakin. Kalau yang kita nggak yakin kagak jadi ilmu di sini nggak, di sini doang. Ntar aja jadi hilang, ntar itu udah kelar ngaji hilang dah ilmunya. Nggak diamalin, nggak dipakai, nggak dikerjain. Kenapa? Baru sampai sini, nggak sampai sini. Ya. Makanya saya yakin, saya jamin semua murid yang ngaji di markas, semua jamaah yang ngaji markas, santri juga sama. Ya, kalau betul dia ngaji pakai hati, semua ilmu saya masuk ke dia. Ya. Tapi kalau yang ngaji nggak pakai hati, cuma sampai akal aja, sampai dipikirin aja. Kadang-kadang dipikirin, nah bener nggak ya gitu. Ini kata Ustadz bener gak ya? Ini kata guru bener gak ya? Nggak masuk ke sini. Gitu. Makanya kata Gus Bah yang namanya hakikat ilmu itu ya bukan ilmu. Ente jangan lihat orangnya, ente lihat ilmunya. Ya. Apakah ilmu itu benar? Kalau benar ambil, selesai. Walaupun yang nyampein itu maaf ya, orang nggak benar. Kalau emang benar ambil. Karena hakikat ilmu nggak bakal bisa berubah. Kalau orang pintar bilang 1 tambah 1 2, orang bodoh 1 tambah 1 2, ambil nggak kata kalam orang bodoh? Kenapa? Karena isinya sama, begitu. Ente mau nyari siapa ya guru yang sempurna nggak ada. Ya. Pasti setiap orang punya Nah makanya kadang-kadang ilmu tidak menetap di dalam hati kita karena kita kurang yakin dengan yang nyampein ilmu. Maka kalau sudah yakin, saya yakin semua nih ibarat tadi curahan air dari gunung ngalir semua masuk ke dia. Jelas ya, itulah sebab ya saya punya guru bilang ente ya aneh ya ente. Ilmu aneh udah ente pelajarin selesai begitu. Kenapa? Karena udah kita serahkan diri kita sama guru kita dan kita benar-benar belajar. Gitu. Istilah katanya ada air, ya kita kasih jalannya selancar-lancarnya gitu. Ya, jelas paham? Nah. Jadi ilmu harus dari mana tadi? Dari hati. Yang belum sampai hati belum disebut ilmu, baru pikiran doang. Fahadhil qulub aidon audiyah. Nah, kata Imam Ghazali, hati ini juga disebut dengan lembah. Ya. Muftatahul wadi aidon qulubul anbiya alaihimus salatu wassalam. Yang mana tempat pertama itu wadi nih dari atas tur tadi, tempat awalnya yang pertama adalah lembahnya para nabi. Jadi yang paling awal mendapatkan apa tuh? Ilmu, ma'rifat, ya, mukasyafat dari Allah siapa? Nabi. Nah, dari nabi turun ke siapa? Sahabat. Dari sahabat turun ke ulama, ulama sampai kita. Ya. Summa man ba'dahum. Ya. Jadi yang tidak mendapatkan ilmu, nah li ajlil kibir. Nah, kata Mbah Mun pernah bilang ya. Orang yang berbangga-bangga dengan nasab itu paling sulit dapat ilmu. Kenapa sulit dapat ilmu? Lah, ente siapa? Ente sanad nasab ente kemana gitu? Aneh mah ke Sunan Gunung Jati, masya Allah. Ya. Antum kemana? Wah saya nggak tahu. Wah, kita beda makom ini. Aneh nyarinya sama yang Habib aja dah gitu. Habib juga katanya Ba'alawi putus katanya. Oh mau ngaji sama siapa nih gue nih? Mau ngaji sama yang Raden
katanya kurang jelas ya, mau ngaji ke Ba'alawi putus, mau ngaji ke siapa nih orang? Ya kan begitu. Makanya udah jangan pakai nasab-nasaban udah. Fungsinya kita tahu nasab, biar kita tahu nasib gitu. Ya. Kita ini keturunan siapa? Keturunan pejuang. Namanya Raden. Raden itu ra-nya darah, den-nya itu din, agama. Artinya apa? Darah pejuang agama. Ya, jadi kalau ada orang bergelar Raden cocok ya jadi ulama gitu. Ya. Coba-coba dia masuk pemerintahan dia bisa jadi sesat, ya. Bisa jadi ya nggak bener kan banyak begitu kan. Itu yang korupsi di mana? Di Banten tuh. Ya. Apa ya? Queen Fir tuh. Kau gak Queen Fir? Queen apa Queen? Ratu. Fir apa Fir? Atut. Itu. Korupsi gak tuh? Padahal ratu lah itu. Keturunan orang-orang benar. Karena tidak di jalannya gitu. Ya. Jadi kalau antum punya darah itu apa ulama, nah ada bakat antum jadi ulama tuh. Pakai itu nggak apa-apa gitu. Tapi jangan buat nih aneh nih, aneh keturunan Sunan Kalijaga gitu. Gitu. Ya. Ya jangan ya, bukan buat pamer-pameran. Makanya orang yang berbangga dengan nasab ya sulit jadi ulama gitu ya. Jelas ya. Fa in kanat hadhil audiyatu dunal awal wa minha taktarif fabil harri an yakunal awal huwal wadil aiman. Nah, kalau seandainya itu lembah ya, dia itu di bawah yang pertama, maka wa minha darinya lah ya engkau bisa menciduknya ya. Fabil hari maka lebih pasti lagi an yakunal awal huwal wadil aiman. Yang lebih utama yang lebih awal adalah wadil aiman namanya ya. Ya, lembah yang aiman bisa bermakna kanan bisa bermakna baik. Likas rotium nih karena banyak ya kebaikannya dan tinggi derajatnya. Jadi kalau kita mau nyiduk, nah nyiduk dari mana kita? Yang atas lah kita. Yang atas banyak kan? Itu. Artinya kalau mau nyari guru yang lebih banyak airnya gitu ya. Sama Kang Galon di belajar tuh ya. Emang gini, kalau dibilang ahli ilmu nurun betul. Tapi aneh punya tarif lain, punya definisi lain. Al ilmu maun gitu. Ilmu itu apa? Air gitu. Ya. Dulu pernah saya sampaikan ya. Kenapa dikatakan air? Karena ilmu itu satu, ya. Yanzil ila makani sufli, akan turun ke tempat yang rendah. Siapapun murid yang merendah pasti dapat ilmu. Begitu. Ya. Cuman jangan terlalu kerendahan, pules gitu ya. Ngaji nunduk begini bagus ya ngaji nunduk. Cuman jangan begini. Ah itu saking tawadunya tuh ya tuh. Nah kayak yang di belakang tuh saking tawadunya. Gak apa kita lagi ngajarin yang di dalam tulang sulbinya gitu. Kan ngajarin dia kan. Kayak kali turunannya wali kan gitu ya. Kita nggak tahu gitu ya. Tuh, ya. Jelas ya. Jadi ya tawadu boleh tapi jangan apa tuh. Terlalu tawadu tuh ya tuh. Ngaji sini enggak di sini aja nggak kedengeran itu kan terlalu tawadu ya itu. Apa tadi? Pertama tadi turun ke tempat yang lebih rendah. Yang kedua apa? Air itu fleksibel. Ya. Dia masuk kemana aja. Ya. Gitu. Jadi orang kalau ilmunya kayak air, masuk kemana aja. Gitu. Nggak mesti Muhammadiyah, nggak mesti NU, nggak mesti Persis, semuanya masuk. Gitu. Yang ketiga menyegarkan air tuh. Ya. Ya namanya orang mandi pakai apa? Pakai air gitu ya. Seger gitu ya. Makanya dapat ilmu, dapat kesegaran gitu. Tuh, nah. Jelas ya. Wa in kana alwadi adwan, kalau lembah yang lebih rendah, ya talaqqu min akhiri darajatil wadil aiman, dia mengambil dari tempat wadi yang paling yang akhir dari wadi aiman, fa mughtarafuhu syati'ul wadil aiman duna lujatihi wa mabdaihi, maka tempat dia mengambilnya itu adalah syati ya, yaitu pinggiran wadil aiman duna lujatihi, bukan dari lujahnya atau mabdanya, tempat mulanya tuh ya. Jadi gini, kalau seandainya nih ada tempat ngambil air, kan tadi saya umpamakan ya di sini gunung gitu ya. Nih tempat air banyak di atas. Kemudian turun ke bawah airnya. Ya.
ini sini lumayan banyak, di sini banyak gitu. Nah, di sini dikit ya, dikit. Ente kira-kira ente mau ngambil yang mana? Ini kan gitu. Ya. Nih, ini 1, 2, 3, ini namanya zaman salaf. Yang dikatakan oleh Rasulullah khairul qurun, sebaik-baik masa. Sebaik-baik masa ini salaf. Ya. Kenapa? Airnya paling banyak. Makanya kalau kita mau nyari contoh kemana? Contohnya yang ini dah. Mau ngambil, mau nyiduk yang mana gitu. Ini paling banyak udah. Gitu. Mau nyari contoh yang mana gitu. Jelas ya. Maka tadi dikatakan tadi, kalau orang menciduk dari akhir derajat wadil aiman, maka tempat yang diambilnya itu namanya syati wadil aiman. Pinggirannya nih. Gitu. Nah, nggak salah ya, cuman paling banyaknya ke sini nih. Nah, wa in kana ruhun Nabi sallallahu alaihi wasallam sirajan munira. Kalau ruh Nabi dikatakan sirajan munira wa kana dzalika ruh muktabasan biwasitati wahyin, maka ruh tersebut diambil perantaranya dari wahyu. Kama qala auhayna ilaika ruhan min amrina, maka kami wahyukan kepadamu ruh min amrina, ya. Fama minhu iktibas misaluhun nar. Nah, apa api yang diambil dari Nabi, ya, berupa api tadi itu berupa wahyu, perumpamannya dengan api, gitu ya. Jadi, ya, Nabi kan siraj, pelita. Nah, apinya ini adalah apa tadi? Wahyu. Ya, wahyu. Ya, umpamanya. Ya. Kenapa dikatakan wahyu? Karena wahyu dari siapa? Dari Allah. Wahyu dari Allah. Nah, maka sumber cahaya yang ada di dalam diri Nabi, ya, bersumber dari mana? Dari Allah. Bukan apinya apa tuh? Allah, tapi api adalah wahyu. Nah, tuh, kita makin perjelas lagi ya. Kalau kemarin kan sumber cahayanya Allah, tapi ternyata Imam Ghazali mentamsilkan misbahnya ini atau apa apinya ini adalah wahyu. Yang mana wahyunya dari Allah. Wa in kanal mutalaqqifuna minal anbiya ba'duhum ala mahdi taqlid lima sami'ahu wa ba'duhum ala haddin minal basirah fa misaluhu haddil muqallid al khabar wa misalu haddil mustafsir al jazwah wal qabas wa syihab. Nah, kan ada api nih. Yang tadi api ini bersumber dari Allah berupa wahyu. Nah, orang yang mengambil dari para nabi sebagian atas sebagian yang lain dengan cara taklid, ya. Dan sebagian lagi ada yang dengan cara, ya, dengan cara ijtihad atau apa? Mendapatkan basirah, ya. Jadi ada yang mengambil ini dengan cara taklid, ada yang mengambilnya dengan basirah. Ya. Nah, yang cara taklid itu diumpamakan khobar namanya. Apa? Khobar. Khobar itu berita saja. Ya. Kayak saya gini, contoh gini. Di sono ada promo di hari-hari. Ente denger doang, namanya khobar. Ya, al khobar, ya, apa namanya? Mukhtalifun bil muayyanah, yang namanya berita tidak sama dengan melihat langsung. Ya, makanya tingkat keyakinan orang yang sudah dibukakan mata batinnya sampai melihat sesuatu yang gaib itu lebih kuat karena sudah melihat gitu. Nah, famisalu hadil mustabsir, dan perumpamaan orang yang sudah melihat dengan mata kepalanya. Nah, terbagi 3 di sini kata Imam Ghazali. Perumpamaannya seperti apa? Jazwah, bara api. Ya. Seperti apa? Bara api. Ini dia, saya contohin bara api. Jazwah, bara. Dia kayak bara. Ya, bara punya sinar gak? Enggak. Tapi ada apinya. Ya. Yang kedua, yang lebih tinggi dari jazwa apa? Qobas. Dia mendapatkan, ya, percikan cahaya. Yang namanya qobas. Ya. Yang ketiga, syihab. Nah, syihab nih. Nah, tuh. Syihab. Apa syihab berarti? Kobaran api. Ya, kobaran api.
Nah, jadi orang ketika mengambil cahaya dari api, masing-masing beda-beda tuh. Ada yang ngambil kecil, ya. Jadinya apa tadi? Jazwah bara. Ya, kayak kalau umpamanya kita nih kayak lampu dah ya. Ngaji di markas gitu. Dapat ilmu dikit, nggak ngerti nahu, pulang ke kampung terang. Karena lampunya kecil, cuman di sono gelap. Biar kecil kelihatan. Makanya banyak orang Pulau pindah ke Jagakarsa, ke Depok tuh jadi ustadz di sono. Kenapa? Di sini makan tahlil, emang demen ame lontong, ame gorengan kan. Nyari berkat sekalian gitu. Tapi keasah tuh dia ngaji nguping-nguping kena masuk sono, nggak kenal ilmu, terang. Padahal lampunya apa tuh? Kecil. Tapi ada yang ngambil kayak apa tadi tuh? Kayak percikan, kayak kobas. Lumayan dah sampai sono jadi khotib gitu. Ada yang kayak syihab sampai sono buka pesan. Makanya orang alim di mana aja hidup. Tuh orang alim, nggak mungkin mati orang alim. Ya, nggak mungkin mati. Ya, makanya kalau mau hidup di mana aja punya ilmu. Apa tadi ilmu? Air waja'alna minal ma kulla syai'in. Kami jadikan segala sesuatu dari air hidup. Artinya orang kalau punya air hidup, orang mending nggak makan daripada nggak apa? Nggak minum. Makanya penting nggak minum. Penting minum pakai apa? Kayak mulut. Air disiram gitu. Airnya mah disiram gitu nggak masuk mulut ya. Pakai air tuh. Jelas ya. Saya nggak ragu kalau murid saya pulang ke kampung, kemanapun tempat kalau punya ilmu hidup. Yang nggak punya ilmu aja, apalagi yang bisa baca kitab, apalagi yang bisa khutbah, apalagi yang bisa imam, apalagi yang benar-benar alim, apalagi yang wali, masya Allah ya. Bukan hidup lagi, menghidupi orang lain. Wali itu begitu. Ya, Makom Habib Kuncung, udah nggak ada orang ya, bisa ngidupin orang nggak? Oh, Kang parkir, goceng sekarang ya kata. Hah? Berapa sekarang Kang parkir? Udah goceng apa masih 2000? 2000 ya? Nah, tergantung jamnya ya. Kalau ada muka habaib kena seceng kali ya. Mukanya Habib ada brewokan. Ya, tuh. Bisa ngidupin wali. Itu udah meninggal gimana masih hidupnya tuh ya. Makanya tadi tuh ya tuh. Ya, belajar ya yang benar itu ya. Jangan khawatir ya. Nah, cuman kita kudu sadar diri ya. Ente punya ilmu, punya rumah sebelah pesantren. Ya, udah. Ya. Paham nggak? Ente punya lampu, tinggal di tempat sebelahnya ame lampu apa? Mercusuar gitu. Lagi kecilam lampu ente. Sanuan dikit dah, yang gelap-gelap nyarinya gitu. Ya. Mana yang gelap Bojong kayak gitu ya. Bojong gelap gak deh Bojong? Ya. Apa Cianjur? Oh Cianjur masya Allah. Ya itu pusat gempa tuh parah itu ya. Nanti kadang kalau ulama kan terkenal ulama Cianjur. Ada tempat-tempat tertentu yang memang ulama-ulama tuh udah jarang ke situ gitu. Nah itu tempatin tuh. Fa inna sahibadz dzauq musyarikun lin nabi alaihi salam fi ba'dil ahwal, karena orang yang punya rasa. Nah, iya tuh. Orang yang punya apa tuh? Rasa. Sahibadz dzauq ya. Kalau bahasa kata gini, ada orang belajar ame tahu ame udah nyobain beda gak sih? Beda. Ente kalau bisa jangan tahu doang. Ini amalan nih, ente baca ini ya, maka akan begini-gini ya. Ini contoh ya. Tuan guru kita kayak Abdul Hamid Hussein tuh beliau cerita daripada saya punya teman. Selama di Mekah itu hampir-hampir nggak tidur gitu. Udah istilahnya beberapa hari gitu kuat. Muridnya nanya dong, kayak apa sih amalannya gitu. Ternyata amalannya baca alam nasroh ameh alam taroh, 2 alam ya di sholat qobliyah subuh gitu. Efeknya Allah kasih kita kuat. Ya, udah tahu nih, cobain gitu. Begadang 3 hari. Tipes gitu. Nanti belum yakin, tahu amalin lagi biar ambil yakin. Terus ya. Baca bismillahirrahmanirrahim kalau saya udah ya pengalaman dah yang itu ya. Mungkin Isan kemarin kelupaan kali itu bismillahirrahmanirrahim ya, kelupaan ya. Soalnya kadang-kadang nggak baca juga ya. Itu ya, itu jangan sekedar katanya gitu. Cobain ilmu. Nggak usah banyak-banyak, atau aja kita cobain, mantep gitu ya. Misalnya ente bisa bikin nasi goreng nih 1, enak nasi goreng ente, ya Allah, nggak usah bikin
banyak-banyak menu dah, nasi goreng aja udah, nasi goreng enak udah selesai, nggak usah gila nasi goreng apa stres nasi goreng ya mercon apa ya nasi goreng setan, nggak perlu, satu aja nasi goreng enak udah laku sampai 7 turunan nanti hidup ya. Kan ada tukang nasi uduk kan yang buka jam 2 udah jam 4 udah habis tuh, ada tuh, kok bisa jam 2 buka jam 4 udah habis, karena enak, nggak pakai embel-embel, nggak. Ya satu aja amalan ente pakai nih ya. Misalnya ya Hayyu ya Qayyum gitu. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghiits, itu luar biasa tuh amalan tuh kalau antum yakinin. Ya, cuman yang bener ngajarin ke orang ya Hayyu ya Qayyum ya Gayung ya Gayung. Salah denger kan ya Qayyum. Kayak ya ada orang gitu ngamalin amalan gitu karena nggak punya ilmu nahu akhirnya salah gitu. Tapi yang unik, ada orang ngamalin ilmu secara wirid, secara i'rab salah, tapi qabul itu. Karena ya yakin tuh ya, i'rabnya salah tuh. Justru kadang-kadang belajar i'rab, nah, kok salah nih amalan, jadi enggak tokcer karena jadi ragu tuh ya. Nah, jadi tadi ya, sahibatuk, orang yang sudah merasakan, itu musyarikun lin nabi, dia itu bersama nabi di sebagian keadaannya tuh ya. Jadi beda orang yang ngambil ilmu dari berita ame orang yang ngambil ilmu dari rasa, itu beda. Ya. Misalu tilkal musyarakah, perumpamaan orang yang musyarakah atau bersekutu bareng Nabi kayak istilah orang yang lagi ngangetin badan di api. Ya. Orang lagi ngangetin badan di api. Wa innama ya yustala bin nari man ma'ahun nar la man yasma' khabaroha. Hanya saja yang mendapatkan panasnya api, orang yang dapat anget dari api, orang yang dekat api, bukan orang yang dengar ada api. No ada api no. Oh iya panas nih perasaan. Pantas panas gitu, kebakar cerita. Ya. Ya. Di sana ada kebakaran, oh pantas nih leherannya anget-anget gitu, kagak. Orang dia tahu ada api, bukan deket ame Kalau mau dapat sumber cahaya itu, ya deketin Nabi. Gimana deketin Nabi? Itu deketin zuriat Nabi, deketin pewaris Nabi, deketin ulama-ulama Nabi. Itu cara kita untuk mendekat kepada sumber api tadi. Itu. Jelas? Ya. Tuh. Ini dah, aneh streaming aja guru. Iya dah, iya. Kira-kira kalau streaming dapat gak ya? Bisa jadi ya. In kana la in kana indahu niyah, kalau dia punya niat yang benar jadi ya bisa jadi dia secara jasad jauh tapi secara ruh hadir sama kita itu. Tapi jarang orang yang bisa begitu ya. Kenapa? Di tengah-tengah streaming tidur. Karena cuma buka doang skip udah ya gini, nggak bakal ente ngaji begini katakan ente nggak paham, ente nggak bakal skip, aneh kan? Guru udah yang lain guru. Yang itu kemarin udah akan dibahas. Yang itu udah pengulangan itu, yang lain guru. Iya siap. Itu udah juga guru yang kemarin itu. Masa kita nge-skip guru sih? Bisa gak? Tapi kalau ente lagi di YouTube, aneh kayaknya kemarin, aneh ulangan deh, lewatin aja. Bisa begitu. Ya. Atau mungkin ketika ente lagi ngaji, ditonton YouTube ente. Bukan nonton itu, ditonton YouTube. Tidur. Ya. Ijang ya? Gitu kan langsung kebaca. Ujang mengamalkan kata Kiai Hamid, karena tidur merupakan bagian dari spiritual. Tuh. Makanya dibanyakin tidur. Tuh ya jelas ya. Tuh. Jadi ya tadi kalau memang betul pengen ngaji online streaming, duduk dengerin, simak, tulis. Ada jamaah kita yang begitu, dicatat tuh satu-satu. Bahkan ketawanya pun dicatat, hehehe ketawanya. Ketawanya ininya ada tuh jamaah yang rajin tuh ya. Mudah-mudahan yang rajin, yang istiqomah Allah berkahi ilmunya, amin. Ya gitu ya. Zaman sekarang belajar banyak kemudahan. Nggak mesti kesini enggak, tapi yang penting hati, ruhnya hadir. Wa in kana awwala manzilil anbiya at-taraki ila alamil muqaddas an kuduratil hissi wal khayal fa mithalu dzalikal manzil al-wadil muqaddas. Jikalau ya tempat pertama dari para nabi naik ya ilal alamil muqaddas, ke alam yang disucikan dari kekeruhan
indra dan khayal, maka itu dinamakan wadil muqaddas. Ya, dinamakan apa? Lembah yang disucikan. Nah, kemarin kita bahas apa kemarin tuh? Haziratul Qudus. Ya. Jadi orang yang masuk Haziratul Qudus, tempat yang suci suci gitu. Gimana caranya masuk fil wadil muqaddas? Di wadil muqaddas. Wa in kana la yumkin wa udzalikal wadil muqaddas illa bi itrahil kaunain. Sekiranya tidak mungkin menginjakkan kaki di tempat yang suci itu kecuali dengan melempar dunia dan akhirat. Melempar tujuan dunia dan tujuan akhirat. Gini contohnya. Kalau kita sholat buat biar kita kaya, dunia apa akhirat? Dunia. Namanya sholat, tujuannya dunia. Sekarang kalau ente sholat biar tujuannya bidadari misalnya. Ya, boleh nggak bidadari? Bidadari ya. Boleh nggak? Boleh. Berarti tujuan ente apa ya? Akhirat. Surga. Nah, yang begini buang ini. Ya. Dibuang. Kenapa dibuang? Karena yang begini bukan tujuannya para aulia. Ilahi anta maksudi, ya Allah, ilahi engkaulah tujuanku, bukan dunia, bukan bidadari itu. Ya. Maka kata Imam Ghazali, kalau sekiranya untuk nginjekin kaki di tempat yang suci itu perlu membuang dunia, membuang akhirat sekaligus, ya, dan tawajjuh ilal wahidil haq, menghadap Allah yang Maha Esa, ya. Wali anna dunyal akhirah mutaqabilatani mutajazibatani, karena dunia akhirat itu adalah dua hal yang bertolak belakang tapi bisa menarik. Wa huma aridoni, dan itulah keduanya yang menghalangi lil jauhar nuronil basyari, akan ya inti daripada cahaya manusia tuh. Ya. Yumkinu tirahuhuma, maka mungkin dibuang tuh dunia akhirat tadi, wa talabus bihima ukhra. Ya. Biar dikasih yang lain aja. Ya, yang make itu biarin orang lain. Fa misalut tirahihima indal ihram litawajjuh ilal ka'batil qudsi khal'un na'lain. Maka contoh orang membuang kedua sendalnya ketika ihram atau ketika menghadap ke Ka'bah al-Qudsi adalah permisalan khal'un na'lain kalau di sini. Makanya Nabi Musa ketika berjumpa dengan Allah, ya Musa, ya, ikhla' na'laik, copot kedua sendalmu. Maksudnya copot kedua sendal itu sorga, ya, itu dunia, ya, itu copot udah. Ente jangan lagi mikirin sorga. Kalau seandainya aku tidak menciptakan sorga neraka, apa ente masih ibadah? Gitu. Jadi ibadah bukan karena dunia, bukan karena sorga. Udah buang itu udah lillahi ta'ala. Jadi ketika Nabi Musa pengen berjumpa dengan Allah, disuruh lepas tuh, maksudnya ya ikhlaskan niat ente. Tuh. Jangan pakai apa tuh? Sendal berarti simbol. Tuh, ya. Jelas ya. Kita buka ayatnya ya. Surat apa tuh? Surat Toha. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ngasih simbol buat kita. Surat 20. Nih, coba kita lihat. Falamma ataha, ketika Nabi Musa melihat api kemarin ya. Apa kata Nabi Musa? Kuthu, ya, diamlah engkau. Tinggallah dan tunggulah. Inni anastu naro, aku melihat api. La'alli atikum minha, barangkali aku bisa membawakan kalian daripada api tersebut. Biqobas, dengan percikannya. Au ajidu alan nari huda, atau atas api itu aku bisa mendapat petunjuk. Falamma ataha nudiya ya Musa, ketika mendatangi pohon yang kemarin kita gambarkan ya. Pohon yang bercahaya itu cahayanya apa kemarin? Putih. Ya, tapi tidak membakar. Ada yang manggil, ya Musa. Inni ana rabbuk, sungguh akulah Tuhanmu. Fakhla'na laik, maka copotlah sendalmu. Nah, maksudnya apa tadi? Kalau pengen berjumpa dengan Allah, lepasin hasrat duniawi dan ukhrawi itu. Kepengenan sorga, lepas sudah. Ya itu. Innaka bil wadil muqaddasi tua. Sungguh engkau berada di lembah yang disucikan, namanya tua. Nah, inilah isyarat yang Imam Ghazali katakan, ada satu tempat di mana kalau kita sudah ke situ itu kita kudu suci dari segala hasrat dunia dan
akhirat gitu. Ya. Wa ana ikhtartuka, dan akulah yang akan memilihmu. Artinya apa? Ente udah lepas sendal nih. Tapi kalau lo nggak pilih, ya nggak kepilih. Fastami lima yuha. Tuh. Apa kata Allah? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa tuh di tangan kananmu ya Musa? Kata Nabi Musa, qala hiya asaya. Ini tongkat saya ya Allah. Atawakkau alaiha, aku bersandar di atasnya. Wa ahusyu biha ala ghanami, aku pun memukulkan dengannya atas kambing-kambingku, maksudnya buat gembala. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan aku juga memiliki keperluan lain dengan tongkat ini. Tuh, ya. Qala alqiha ya Musa. Ya Musa tuh lepas dah tongkat ente. Tuh. Ya. Maksudnya apa sih? Orang kalau pengen ketemu Allah, ya, jangan bersandar ame dunia sedikit pun. Ya. Nah kan tongkat isyarat, ya, isyarat tuh. Yang punya toko, tuh, yang punya kerjaan, dah lepas semua. Tuh. Kalau ente bener-bener mau fokus sama aneh, jangan bersandar dengan itu, ya, lepas semua. Sebagaimana kita punya guru, ada orang pengen belajar sama beliau, datang ke beliau, mau jadi tamu apa jadi murid. Kalau mau jadi tamu, aneh doain insya Allah ente berkah kaya. Tapi kalau mau jadi murid, ikut kata aneh. Jadi murid aja ya, Kiai. Akhirnya susah. Lepas, PNS lepas. Sanggup gak ente PNS lepas? Posisi nyaman itu, iya gak? Bener gak? Apalagi udah sertifikasi, gajinya gede. Mau lepas kira-kira, Api? Ya jangan dah guru, ya saya jadi tamu aja. Ya, susah, lepas ya. Tuh ya. Apalagi udah jangan pulang di markas aja. Oh berat itu. Itu hanya orang-orang yang kuat yang bisa ya gitu ya. Ya tuh. Jelas paham. Tuh. Jadi ketika misalnya kita bilang begitu, ya belum tentu orang semuanya mau. Udah nyaman nggak? Bener nggak Bang Romli? Ya punya warung tinggal uncang-uncang kaki gitu. Udah tutup warung ente. Oh berat hati. Banyak orang yang gagal di sini, termasuk punya jamaah. Ya. Udah Ustadz Paris ente, udah tuh jamaah markas udah biarin aja. Udah kasih yang lain aja. Maya tuh yang lain, yang ngajar yang lain aja udah nggak apa-apa. Ente mana di sini ngaji. Gitu. Berat gak tuh? Waduh. Janganlah dakwah itu, dakwah. Bisikan setan itu. Dia takut aneh bisa usul ke Allah. Dia takut setan. Dia bilang udah dakwah aja, dakwah. Udah biarin nyari guru gampang, ntar yang lain banyak gitu. Padahal itu bisikan siapa? Saya. Lempar ya Musa. Alqiha. Lempar, buang. Buang tuh. Masya Allah. Fa'alqaha, dilempar sama Nabi Musa tongkatnya. Fa idza hiya hayatun tas'a, tiba-tiba itu tongkat berubah menjadi apa tuh? Ular. Kata Syekh Ahmad Ibn Ajibah, begitulah dunia yang kita pegang. Kau di tangan kita, perasaannya manfaat, pas kita lempar ternyata hakikatnya adalah ular yang bisa nyatok kita. Itu dunia begitu. Ya. Fakhudha, ambil. Ya Musa, ambil lagi. Wala takhaf, jangan takut. Sanu'iduha siratahul ula, aku akan kembalikan ke bentuk semula. Nah ini, kalau dunia Allah yang suruh ngambil, maka itu ular akan tunduk menjadi tongkat lagi. Artinya beda antara orang ngambil dunia sendiri dengan perintah Allah gitu. Ya. Jadi kalau ada misalnya kita pengen ngambil dunia, ya udah istikharah, udah ini ternyata nggak kabul, berarti Allah nggak pengen ente ngambil itu ular gitu. Ya, tuh. Jelas ya. Tuh. Jadi kayak begitulah gambaran isyarat. Ini kan isyarat semua ini. Ya. Tuh. Jadi kalau kita pengen mendekat ke Allah, pertama sucikan diri kita, copot sendal kita, apa tadi? Lempar tongkat kita. Tuh ya. Pegangi itu tongkat, tidur di bawah. Tuh kan. Tuh. Jangan ada sandaran selain Allah. Memang berat, ya berat. Gitu. Makanya nggak semua orang sanggup dan nggak wajib loh ya, nggak wajib. Orang nggak wajib nih kayak Nabi Musa nggak wajib ya. Ntar pulang-pulang dari sini dijual-jual motor, terjual. Resign, nggak wajib nggak wajib. Cuman yang mau, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihah. Ini kata Allah dalam Quran, siapa yang pengen ketemu Allah? Saya mau tanya sama antum, pengen ketemu Allah? Mana doain insyaallah ya. Segera insyaallah. Faman kana yarju, siapa yang pengen roja, yang pengen liqa'a rabbih, berjumpa dengan siapa? Tuhannya.
Apa kuncinya? Falyamal amalan sholiha. Beramal soleh. Yang kedua, yang susah. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Ini yang berat. Jangan sekutukan Allah dengan apapun. Ini ya. Masih merasa ada yang nolongin selain Allah, udah ente musyrik. Ya. Seneng ame donatur, musyrik. Alhamdulillah nih berkat dia nih markas, alhamdulillah musyrik itu. Serem gak tuh? Bagi para aulia begitu, seneng aja. Ya. Adapun adab kita hanya sekedar mengucapkan terima, man lam yashkurin nas. Tapi kalau kita terlalu girang, bahkan lebih girang dengan kehadiran mereka ketimbang kehadiran yang lain, ada perbedaan. Ini dikhawatirkan kita syirik. Ini yang berat, ini yang berat itu. Ya, makanya ada kiai, masya Allah luar biasa. Kita belum nyampe makomnya ini. Itu nggak mau pakai proposal sama sekali, nggak mau. Mudah-mudahan kita nyampe nanti. Nggak pakai proposal sama sekali. Udah bikin apa? Udah, Bismillah, doa, santri baca Quran yang banyak. Udah kita ikhtiar batin udah gitu. Subhanallah, hak min berapa? Kebutuhan kalau nggak salah 2 miliar tuh. Kobul 2 miliar. Ya, masuk akal nggak? Enggak, itu dia. Ya. Jelas ya. Tuh. Jadi kalau udah siap nanti Allah akan mudahkan urusan kita. Tapi yang jelas ya masing-masing ada tingkah. Kalau yang pengen naik terus, nah itu. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya. Caranya tadi ngelatih jangan sampai ngikutin hawa nafsu. Ikut kata guru, ikut kata orang tua, udah itu yang paling aman. Ya. Itu. Apalagi gurunya orang tua, apalagi orang tuanya guru, itu udah aman insyaallah. Wallahu alam. Fatihah.